Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 915, hancurkan kepala seluruh keluarganya, bahaya. Pada saat ini, Ye Guan merasakan nafas kematian, dan di bawah pukulan ini, seluruh tubuhnya sepertinya ditekan oleh jutaan gunung, tidak bisa bergerak sama sekali. Kami hanya bisa menunggu untuk mati, putus asa. Ye Guan tidak mau menyerah dan tiba-tiba meraung. Kekuatan darah dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, mencoba menerobos belenggu pukulan itu. Namun, kekuatan itu begitu kuat sehingga tidak peduli seberapa banyak dia mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan niat pedangnya, dia tidak dapat menggoyahkannya. Ah, Ye Guan tiba-tiba meraung lagi, matanya terbelah, dan dia benar-benar gila. Ledakan, aliran darah keluar dari tubuh Ye Guan, dan belenggu yang tak terlihat langsung dipatahkan. Di saat yang sama, Ye Guan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Ledakan, saat pedang ditebas, suara pedang yang keras langsung menyapu dunia, menyebabkan gendang telinga semua orang perih. Tapi saat berikutnya, bang, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Alamnya terlalu berbeda, benar-benar hancur. Tapi pada saat ini, setelah Ye Guan berhenti, dia tiba-tiba melepaskan pedang King Xuan dan mengepalkan tangannya erat-erat. Boom booming, dalam sekejap, kekuatan dua garis keturunan melonjak ke langit dari tubuhnya, dan kemudian terkondensasi menjadi gambar virtual. Gambar virtual garis keturunan ganda. Segera setelah gambar virtual garis keturunan ganda terbentuk, paksaan garis keturunan yang menakutkan langsung menyebar dari langit ke bumi. Di bawah tekanan paksaan garis keturunan ini, seluruh waktu dan ruang dari domain ascension seperti selembar kertas yang terbakar, sedikit demi sedikit, mulai memudar. Melihat pemandangan ini, Wuxi mengerutkan kening di kejauhan. Dia menatap Ye Guan, sangat terkejut. Kekuatan garis keturunan ini sangat menakutkan. Pada saat ini, kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya, dan saat itulah dia menghadapi peradaban Tianxing. Dalam pertempuran itu, klan Tianwu dikalahkan secara menyedihkan. Jika mereka tidak berlari begitu cepat, mereka akan musnah sepenuhnya. Dan sekarang, dia merasakan hal ini lagi. Anak laki-laki ini tidak normal. Tian Wuxi menoleh untuk melihat Tian Wuxin di kedai minuman. Saat berikutnya, suaranya terdengar langsung di benak Tian Wuxin. Siapa pemuda ini? Tian Wuxin sedikit terkejut, lalu buru-buru berkata, "Leluhur, pemuda ini berasal dari peradaban kosmik tingkat rendah, dan merupakan musuh bebuyutan aliansi jahat." Tian Wuxi Dao, itu saja. Tian Wuxin mengangguk, itu dia. Tian Wuxi mengerutkan kening, apakah ini keturunannya? Kenapa kamu begitu bodoh? Di kejauhan, setelah Ye Guan memadatkan idola garis keturunan ganda, seluruh fitur wajahnya menjadi terdistorsi, terlihat sangat ganas. Meskipun dia mendapat berkah dari Aoqian-qian dan tubuh fisiknya telah diperkuat, masih sangat sulit baginya untuk memadatkan idola garis keturunan ganda. Konsumsinya terlalu besar, tapi itu lebih baik dari sebelumnya. Setelah kekuatannya ditingkatkan, dia masih memadatkan berhala garis keturunan ganda pada saat ini. Ketika berhala garis keturunan ganda muncul, tekanan mengerikan dari garis keturunan itu tiba-tiba bergetar seperti gelombang pasang menuju langit dan bumi sangat ketakutan. Melihat kekuatan garis keturunan Ye Guan yang menakutkan, ekspresi Tian Wuxi berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap Ye Guan dengan cermat dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Anda tidak dapat memilih pemuda ini saat ini dan kemudian menjadi musuh Kaisar Dao, bukan? Kalaupun salah,
itu hanya bisa dilakukan sekali dan untuk selamanya. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa orang di belakang pemuda ini akan lebih kuat dari Kaisar Tao. Bunuh itu, mata Tian Wuxi sedikit menyipit. Niat membunuhnya muncul, dia mengambil langkah maju dan meninju lagi. Dengan pukulan ini, segala sesuatu di dunia hancur. Di kejauhan, Ye Guan tiba-tiba menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya, dan di belakangnya, dua patung garis keturunan itu menebas ke depan dengan pedang pada saat yang bersamaan. Tertawa, cahaya pedang berdarah puluhan ribu kaki menebas dari langit dan bumi. Bersikaplah tangguh, ledakan, tiba-tiba. Ledakan terdengar seperti guntur musim semi dari seluruh wilayah Dengtian, dan kemudian, seluruh wilayah Dengtian berubah menjadi lautan darah. Ye Guan mundur 100.000 kaki berturut-turut, begitu dia berhenti, tubuhnya terbelah dan darah mengalir dari mulutnya. Di seberangnya, Wuxi juga mundur ribuan kaki hari itu, dan tubuhnya menjadi lebih tidak nyata. Ketika dia berhenti, tatapan serius di matanya berubah menjadi ketidakpercayaan. Apakah orang ini benar-benar berada pada tingkat keilahian 100%? Anda harus tahu bahwa dengan kekuatannya, pada puncaknya, bahkan di alam Kaidao, dia dapat menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Meskipun dia bukan tubuh aslinya sekarang, itu bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh alam Kaidao biasa, karena kekuatannya telah melampaui alam Kaidao. Namun, dia ditebas ribuan kaki oleh orang ini. Hal yang paling menakutkan adalah dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghapus darah pemuda ini. Kekuatannya tidak dapat menghapus garis keturunan ini. Ini sangat tidak normal, karena kekuatannya bahkan dapat menghapus prinsip yang ada. Semakin aku bertarung, semakin tidak normal jadinya. Tian Wuxi menatap Ye Guan di kejauhan. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia tidak terlalu peduli saat ini. Memikirkan hal ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Di kejauhan, Ye Guan hendak mengerahkan kekuatan darahnya lagi untuk bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya, dan lelaki tua itu juga meninju. Ledakan, dua lampu tinju yang sangat berbeda tiba-tiba meletus dan berada puluhan juta mil jauhnya dalam sekejap mata. Bidang bintang yang dilewatinya langsung dimusnahkan, yang sangat menakutkan. Di dalam kedai, Tian Wuxin menatap lelaki tua yang berdiri di depan Ye Guan, surga ketiga. Dia pernah ke surga ketiga sebelumnya, tapi tentu saja, dia tidak bisa bertahan lama di sana karena pria di depannya terlalu kuat. Dia tidak menyangka pria kuat dari surga ketiga juga akan keluar. Apalagi dia juga membantu Ye Guan. Apa yang terjadi? Wajah Tian Wuxin penuh keraguan. Pernahkah orang-orang ini mendengar tentang Kaisar Zhou Dao? Bahkan jika Anda belum pernah mendengar nama Kaisar Zhou Dao, Anda setidaknya harus tahu betapa menakutkannya aliansi Dao jahat, bukan? Mengapa kamu memilih untuk mengikuti Ye Guan? Juga, bukankah orang-orang ini ditekan oleh segel penjara Dao? Bagaimana hasilnya? Untuk apa jalan-jalan yang ada digunakan? Pikiran Tian Wuxin dipenuhi keraguan. Tidak jauh darinya, Kaisar Zhou melirik Ru Yuan dan berkata sambil tersenyum. Ini menjadi semakin menarik. Di langit, mata Tian Wuxi tertuju pada Ru Yuan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Siapa kamu? Ru Yuan tersenyum dan berkata, apa gunanya mengetahui siapa saya? Ayo, biarkan saya melihat seberapa kuat orang yang telah mencapai level Dao. Setelah mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Sederhana dan langsung, Tian Wuxi terkekeh, ayo. Setelah mengatakan itu, dia maju selangkah dan meninju juga. Keduanya sangat sederhana dan kembali ke alam, ledakan.
Area di mana mereka berdua tiba-tiba menjadi buram, dan ada keheningan yang mematikan, tanpa fluktuasi kekuatan apapun, yang sangat aneh. Tidak jauh dari sana, seluruh tubuh Ye Guan terus-menerus memancarkan kekuatan mengerikan dari garis keturunan gila. Setelah dia benar-benar memasuki kegilaan, kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan tidak dapat lagi menandinginya. Ao Qian tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bantu saya menekan garis keturunannya." Saat ini, Ye Guan benar-benar tidak normal, karena dia telah benar-benar memasuki keadaan gila. Jika garis keturunan gilanya tidak ditekan, dia bahkan akan membunuh bangsanya sendiri. Jika dia bertindak sembarangan saat ini, dia benar-benar akan menjadi pecundang. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Tidak, saya akan melakukannya sendiri." Ao Qian, ledakan, pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan. Dalam sekejap, garis keturunan gila Ye Guan ditekan secara paksa. Ao Qian tertegun sejenak, lalu berkata, "Tuan Ta, 999. Xiao Ta bertanya dengan ragu, 999? Ao Qian berkata, "Itu berarti membalikkan 6. Xiao Ta, setelah garis keturunan gila ditekan, Ye Guan secara bertahap kembali normal. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian melirik tubuhnya hancur total. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan buru-buru bertanya, "Tuan Ta, siapa yang membantuku menekan garis keturunan gila itu?" Dia tahu bahwa begitu garis keturunan gila itu menjadi benar-benar gila, akan sulit untuk pulih. Xiao Ta berkata, "Ini aku." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Tuan Ta, saya bertanya dengan serius. Tolong jangan bercanda dengan saya." Xiao Ta berkata dengan suara yang dalam, "Hariku." "Kamu Guan?" Ao Qian berkata, "Itu memang Tuan Ta." Ye Guan sangat terkejut. Kapan Pak Ta menjadi begitu hebat? Tampaknya Bibi Sukun memberikan banyak promosi kepada master ini hari itu. Ao Qian tiba-tiba berkata, "Bisakah senior Ru Yuan mengalahkan orang itu?" Mendengar ini, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, area di mana Ru Yuan dan Tian Wuxi benar-benar kabur. Tidak ada yang bisa dilihat. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Pertarungan antara kedua orang ini agak aneh dan tidak dapat dipahami oleh orang luar. Ao Qian menambahkan, "Ada juga Kaisar Tao di kedai minuman. Orang ini tidak pernah bergerak. Saya tidak tahu apa maksudnya." Kaisar Zhou, Ye Guan menoleh untuk melihat kedai di bawah. Mungkin dia sedang menunggu sesuatu. Klik, pada saat ini, area ruang waktu buram tidak jauh dari sana tiba-tiba pecah seperti cermin. Kemudian, keduanya mundur secara bersamaan dan kembali ke ruang waktu tersebut. Keduanya saling berhadapan dari jauh. Tian Wuxi menatap Ru Yuan, cukup terkejut. "Meskipun kamu belum mengambil langkah itu, kekuatanmu jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Kaidao." Ru Yuan tersenyum dan berkata, "Jika kamu ada di sini, aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu." Tian Wuxi menatap Ye Guan dari kejauhan, lalu berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu melindunginya dengan nyawamu?" Ru Yuan tersenyum tipis. "Saya bisa keluar dan mendapatkan kembali kekuatan saya hanya karena bantuan Tuan Muda Ye. Saya akan membalas kebaikan ini dengan kematian saya." Setelah Tian Wuxi terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. "Kalau begitu ayo bertarung." Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Hanya satu langkah, dan waktu serta ruang di depannya dan Ru Yuan menjadi kabur lagi. Suara Ru Yuan tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. "Tuan Ye, ada orang kuat yang tiada taranya di kedai di bawah, hati-hati." Setelah itu,
dia mengambil satu langkah ke depan dan memasuki dunia ruang dan waktu yang buram. Pertarungan antara keduanya berlanjut. Di dalam kedai, Tian Wuxin menatap Ye Guan di langit, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, lebih baik bunuh Ye Guan ini secepat mungkin." Meskipun dia tidak mau mengakuinya setelah bertarung sampai sekarang, dia harus mengatakan bahwa bakat dan kekuatan Ye Guan memang agak sulit dipercaya. Itu hanya pada tingkat keilahian 100%. Tetapi kekuatan tempurnya sudah lebih tinggi daripada beberapa di tingkat pembukaan Dao. Jika pelaku kejahatan ini tumbuh mencapai alam pencerahan, apa gunanya? Ru Yuan tersenyum dan berkata, "Teman lamaku yang terakhir telah tiba." Tian Wuxin sedikit bingung. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Dia melihat seorang pria kekar berjalan menyeret peti mati. Pria besar itu sangat tinggi, sekitar 4 atau 5 kali lebih tinggi dari rata-rata orang. Tubuh bagian atasnya telanjang, ototnya menonjol, dan lengannya setebal pilar tangan, dan ujung rantai besi lainnya adalah peti mati hitam murni. Setiap langkah yang diambil pria kekar dapat membuat dunia bergetar, dan ini sangatlah menakutkan. Semua orang tercengang. Siapa ini? Pada saat ini, pria kekar itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudara Kaisar Dao, siapa yang berani menjadi musuhmu? Siapa itu? Keluarlah untukku. Aku akan meledakkan kepala seluruh keluarganya dengan palu." Ada pembaruan. Silakan pilih saya. Bab 916, tak terkalahkan lagi. Suara pria kekar itu seperti guntur musim semi, mengguncang langit. Dia menatap Ye Guan dan yang lainnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, seolah-olah dia sedang melihat segerombolan semut. Di kedai minuman, di samping Kaisar Dao Zhou, Tian Wuxin memandang pria kekar itu dengan rasa ingin tahu. "Senior, siapa ini?" Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Peti mati Kaisar." Tian Wuxin sedikit mengernyit karena dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Kaisar Zhou berkata lagi, "Kamu belum pernah mendengar namanya. Itu normal, karena dia bukan milik alam semesta ini, tetapi berasal dari tempat bernama Laut Pemakaman. Peti mati saudara ini memiliki latar belakang yang besar. Melihat orang di belakangnya adalah ada peti mati." Tian Wuxin melirik peti mati itu, lalu berkata, "Tetapi apakah ada penjelasannya?" Kaisar Dao Zhou mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saudara peti mati ini tidak terkalahkan di dunia Laut Pemakaman. Peti mati di belakangnya disiapkan untuk orang lain dan juga dirinya sendiri. Jika kamu mengalahkan orang lain, kamu akan menang. Dan jika kamu kalah, kamu mengubur dirimu sendiri. Saat aku bertemu dengannya, jutaan jiwa yang mati sudah terkubur di peti matinya." Tian Wuxin berkata dengan tenang, "Senior bertemu dengannya dan bertarung melawannya, kan?" Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Tentu saja, saya tidak membunuhnya saat itu." Nada suaranya tenang dan tenang. Tian Wuxin buru-buru membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Zhou tersenyum, lalu berbalik untuk melihat keluar jendela ke langit. Di langit, Kaisar Peti Mati memandang Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu membuat saudaraku marah. Ayo, beri aku pukulan." Saat dia berbicara, dia meninju Ye Guan dari jauh. Saat tinju ditinju, jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia, dan jutaan jiwa tak berdosa meraung dan menjerit dengan sedih. Pada saat ini, seluruh domain Deng Tian langsung berubah menjadi medan syuro yang neraka. Domain tinju kematian, ini adalah jenis domain tinju khusus yang dia kembangkan. Ini terdiri dari puluhan juta jiwa yang mati. Kekuatan pukulannya sulit untuk ditahan bahkan oleh orang kuat di alam Dao-Dao.
Meskipun dia membenci Ye Guan di permukaan, di dalam hatinya, dia tidak membenci Ye Guan sama sekali. Lagi pula, jika pria di depannya benar-benar bodoh, bagaimana dia bisa membiarkan aliansi jahat mengeluarkan begitu banyak usaha? Oleh karena itu, begitu dia mengambil tindakan, dia akan langsung membunuhnya. Saat singa melawan kelinci, ia juga harus bertarung dengan sekuat tenaga. Menghadapi pukulan mengerikan dari Kaisar Peti Mati, Ye tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi aneh. Hantu, Ye Guan membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan bergetar hebat. Ledakan, area tinju yang menakutkan hancur seketika, dan kemudian, pedang King Xuan seperti pusaran air, dan jutaan jiwa tak berdosa dari dunia tersedot seperti air pasang, dan kemudian langsung ditelan olehnya. Melihat pemandangan ini, Kaisar Peti Mati membeku di tempat. Apa-apaan ini? Dalam sekejap, jutaan jiwa tak berdosa terserap. Dunia kembali normal, semua orang ketakutan. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang King Xuan berubah menjadi cahaya pedang dan terbang kembali ke tangannya. Ye Guan memandangi Peti Mati Kaisar, dan berkata dengan tenang, "Apakah kamu di sini untuk membawa kehangatan?" Setiap orang, Kaisar Peti Mati sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Tetapi kemudian dia berpikir, "Tidak, pedang ini dapat menembus domain tinju kematianku dengan begitu mudah. Dia pasti punya potensi besar. Lagi pula, aku tidak punya keluhan terhadapnya, dan tidak perlu bertarung sampai mati dengannya." Setelah memikirkan hal ini, dia melirik Ye Guan dan mendengus dingin. "Ini keterampilan kecil. Aku tidak ingin menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati hari ini." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kedai di bawah. Melihat Kaisar Peti Mati menolak untuk bertarung, Ye Guan mengerutkan kening. Apa yang orang ini lakukan? Setelah Kaisar Peti Mati masuk ke dalam kedai dan melihat guru Kaisar Zhou Dao, dia langsung bersemangat, "Kakak." Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Saudara Peti Mati, kamu baik-baik saja." Kaisar Peti Mati tersenyum dan berkata, "Saat aku mengucapkan selamat tinggal hari itu, aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi. Tapi saat aku bertemu denganmu hari ini, kakak laki-laki tertuaku masih tetap menawan dan tak terkalahkan seperti biasanya. Aku sangat mengagumimu." Kaisar Dao Zhou tertawa, "Saudara Coffin, selama bertahun-tahun, kamu menjadi tidak terlalu sombong dan lebih tenang dibandingkan sebelumnya." Kaisar Peti Mati tersenyum tipis. "Di depan kakak, apalagi aku, siapa di dunia ini yang punya kualifikasi untuk dibanggakan?" Tian Wuxin melirik Kaisar Peti Mati dan merasakan krisis di hatinya. Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Saya memanggil Anda ke sini kali ini. Pertama karena saya ingin bertemu dengan teman lama saya, dan kedua karena saya ingin Anda menyaksikan kemuliaan saya." Kaisar Peti Mati sepertinya memikirkan sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia membungkuk dalam-dalam. "Ini kehormatanku." Kaisar Zhou menoleh untuk melihat Ye Guan di langit, dan hendak berbicara. Pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba meledak, dan kemudian, kepala berdarah terbang keluar. Itu adalah kepala lelaki tua yang pernah bertarung dengan Li Suifeng sebelumnya. Li Suifeng juga berjalan keluar setelahnya. Di telapak tangannya, dua pedang terbang melayang dengan tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Melihat Li Suifeng, Ye Guan juga menghela nafas lega. Bagaimanapun, orang kuat yang direkrut oleh Kaisar Zhou tidaklah lemah. Li Suifeng tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin terbang ke arah Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut. Li Suifeng tersenyum dan berkata, "Penerimaan orang tua itu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior,
simpan saja untuk dirimu sendiri. Li Suifeng berkata sambil tersenyum, saya telah meninggalkan beberapa benda asing yang tidak berguna, jadi Anda dapat menyimpannya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, oke. Karena itu, dia menyingkirkan Naji. Ada ratusan urat leluhur di Naji, yang dianggap sejumlah besar uang. Li Suifeng perlahan berbalik. Dia memandang Kaisar Dao Zhou di kedai di bawah. Pedangnya sedikit bergetar. Dia masih ingin melawan orang terkuat. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior, bunuh yang lebih muda dulu." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah orang-orang kuat dari suku Wuma yang bertarung sampai mati dengan Dao Jun Dazu dan lainnya di kejauhan. Li Suifeng mengangguk sedikit, dan dengan sebuah pemikiran di benaknya, kedua pedang terbang itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang setinggi 10.000 kaki dan membubung ke langit, menebas langsung ke arah Wuma Luo dan yang lainnya. Di kejauhan, Wuma Luo yang sedang bertarung sengit sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia berbalik. Saat dia melihat dua pedang terbang itu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat mengeluarkan perisai bundar di depannya. Ledakan. Perisai bundar itu bergetar hebat dan kemudian meledak. Wuma Luo langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Dan kedua pedang terbang itu melintasi lapangan seperti guntur, dan langsung membunuh Wuma Luo. Ekspresi Wuma Luo berubah drastis. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan kultivator pedang misterius ini. Dia tidak berani melakukan reservasi apapun saat ini, jadi dia langsung mengeluarkan segel dan mengaktifkannya. Ledakan di dalam segel, lampu merah tiba-tiba melesat ke langit. Ledakan, pemaksaan yang mengerikan keluar dari segelnya, dan segera menghempaskan kedua pedang terbang Li Suifeng. Di kejauhan, Li Suifeng sedikit terkejut. Dia membuka telapak tangannya dan dua pedang terbang ke tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Di lampu merah, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Orang tua itu mengenakan jubah merah. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia memancarkan tekanan misterius yang sangat menakutkan, dan auranya tidak lebih lemah dari Tian Wuxi, leluhur klan Tianwu. Wuma Xing, nenek moyang suku Wuma, di lapangan, anggota klan Wuma melihat lelaki tua itu dan segera memberi hormat dengan hormat. Saya telah bertemu leluhur kita. Panggil nenek moyang. Wajah Ye Guan menjadi gelap ketika dia melihat pemandangan ini. Orang kuat menakutkan lainnya di atas alam Kai Dao datang. Meskipun lawannya bukan lagi tubuh aslinya dan hanya tiruan virtual, kekuatannya tidak sebanding dengan rata-rata alam Kai Dao. Orang kuat. Agak sulit, tangan kanan Ye Guan memegang erat pedang King Xuan. Meskipun pedang King Xuan menahan jiwa, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan lawan, jadi efek pengekangannya tidak begitu jelas. Kosongkan jalannya, ranah ini jauh lebih tinggi darinya. Di kejauhan, setelah Wuma Xing keluar, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedai di bawah. Ketika dia melihat Dao Emperor Zhou, dia sedikit terkejut dan sangat terkejut. Kaisar Zhou tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Nawu Maluo buru-buru berkata, "Leluhur, ini adalah Kaisar Zhou Dao dari alam semesta Zhou kita." Kaisar Zhou, kilatan keterkejutan dan keterkejutan muncul di mata Wu Maxing. Kaisar Zhou merupakan sosok kuno yang bahkan lebih dahulu darinya. Pada masanya, Kaisar Zhou merupakan sosok yang melegenda. Dia tidak menyangka pihak lain masih hidup. Wu Maxing memandang Dao Kaisar Zhou, dan segera ekspresinya menjadi serius. Saat ini, Li Suifeng tiba-tiba berkata, "Bertarung atau tidak?" Wu Maxing menarik kembali pikirannya. Dia memandang Li Suifeng, seolah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Ye Guan di sebelah Li Suifeng,
ketika dia melihat Ye Guan, dia tertegun. Wu Maluo di samping berkata dengan tergesa-gesa, "Leluhur, nama orang ini adalah Ye Guan, dia adalah musuh bebuyutan klan Wuma kita." Musuh yang mematikan, kerutan di dahi Wu Maxing semakin dalam. Ketika Li Suifeng melihat pihak lain ragu-ragu, dia merasa sangat tidak senang dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Ayo bertarung." Setelah mengatakan itu, dengan pemikiran di benaknya, dua pedang terbang keluar dari telapak tangannya. Melihat Li Suifeng mengambil tindakan, mata Wu Maxing bersinar terang. Kapan alam Dao Dao berani menjadi begitu sombong di hadapannya? Bukan omong kosong, dia meninju. Ledakan, kedua pedang terbang itu langsung terlempar. Tapi tak lama kemudian, cahaya pedang lain langsung menyerang di depan Wu Maxing. Ledakan, cahaya pedang tiba-tiba pecah, dan kemudian, Wu Maxing mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wu Maluo dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Wu Maluo melirik leluhurnya dan merasa sedikit bingung. Setelah Wu Maxing Beizen mundur, dia menatap Li Suifeng di kejauhan dan berkata dengan kaget, "Pedang yang sangat kuat." Dia memang sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultivator pedang alam Dao Dao ini begitu kuat. Di kejauhan, Li Suifeng merasa sangat bahagia dan berkata sambil tersenyum, "Ayo lagi." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Dalam sekejap, cahaya pedang itu jatuh lurus ke bawah dan menghantam Wu Maxing. Ekspresi Wu Maxing tidak berubah. Dia maju selangkah, merentangkan telapak tangannya, lalu memutarnya sedikit. Ledakan, area ruang dan waktu di mana dia berada tiba-tiba menjadi kabur. Dan ketika cahaya pedang mengenai area ruang dan waktu yang kabur, kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening, dan lagi, apakah ini keahlian khusus yang hanya ada di Kaidao? Saat Ye Guan sedang berpikir, area ruang waktu yang samar-samar di kejauhan tiba-tiba meledak, dan Li Suifeng mundur ribuan kaki. Saat ini, Wu Maxing mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, area ruang dan waktu di mana Ye Guan berada tiba-tiba menjadi kabur. Dia ingin membunuh Ye Guan dulu, musuh bebuyutan suku Wuma. Untuk menangkap pencurinya, tangkap rajanya terlebih dahulu. Melihat pemandangan ini, ekspresi Li Suifeng berubah drastis, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuhnya. Tapi itu sudah terlambat, dan area ruang waktu di mana Ye Guan berada benar-benar kabur. Tapi pada saat ini, pedang King Xuan di tangan Ye Guan tiba-tiba terbang. Tertawa, area ruang waktu yang buram langsung terkoyak, dan kekuatan aneh itu menghilang seketika. "Hah!" Kilatan kejutan muncul di mata Wu Maxing, "Pedangmu ini." Ye Guan memandang Wu Maxing dengan sedikit kesungguhan di matanya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa dia benar-benar membeku di tempatnya, seolah-olah waktu telah membeku bahkan mampu menolak, tidak ada kemampuan. Kosongkan jalannya, Wu Maxing hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, Kaisar Dao Zhou di bawah tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semua orang yang saya tunggu ada di sini. Jadi kita tidak perlu membuang waktu." Dia tiba-tiba mengambil gelas anggur dan menuangkannya dengan lembut. Ketika anggur itu jatuh, dia menjentikannya dengan jarinya, dan setetes anggur tiba-tiba terbang keluar dari kedai dan langsung menuju ke Ye Guan di kejauhan. Li Suifeng dengan cepat mengubah lintasan pedangnya dan langsung mengenai setetes anggur. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur, dan Li Suifeng langsung terlempar ke belakang hampir 100.000 kaki. Dan segera setelah dia berhenti, dua pedang terbang di tangannya hancur. Tapi setetes anggurnya tidak hilang, tapi langsung menuju ke Ye Guan. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mencubit setetes air. Bersambung.